Sobat YouTube, saat ini saya sedang berada di Museum Perusnia yang ada di Bangkalan, Madura. Seperti apa suasana di dalamnya dan ada koleksi apa aja di dalamnya? Yuk, langsung saja kita masuk ke dalam. Ini nama museumnya kan Perusnia. Ya, Perusnia itu singkatan dari apa? Perusnia itu adalah singkatan dari buku saya yang pertama yang saya luncurkan pada bulan Juli 2020. Judulnya Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Nah, ketika 2020 saya masih kelas 2 SMA, saya menerbitkan buku yang menceritakan mengenai sejarah penggunaan uang sejak pertama kali dipergunakan sampai di era sekarang, penggunaan mata uang polimer dan digital seperti itu. Nah, judulnya Perkembangan Uang dalam Sejarah Dunia. Dan pada tahun berikutnya 2021, saya kelas 3 SMA, saya mendirikan sebuah museum. Dari total koleksi yang sudah saya kumpulkan selama 15 tahun, 2.300 jenis koleksi. Saya beri nama Perusnia, Perkembangan Uang dalam Sejarah. Kalau boleh tahu ini lokasinya itu di mana? Museum Uang Perusnia terletak di Jalan Kiai Haji Muhammad Khalil, Gang 9 nomor 36, Kelurahan Demangan, Kabupaten Bangkalan di Pulau Madura. Bisa diceritakan awal mulanya kok bisa mendirikan ini? Awal mula saya mendirikan tempatnya mengoleksi, ya. Saya mengoleksi uang itu sejak kelas 1 sekolah dasar. Satu sekolah dasar? Ya, atau 1 SD. Karena saya dahulu terlahir prematur dan disleksia. Nah, ketika masuk sekolah dasar saya tidak terlalu memiliki banyak teman, atau saya lebih banyak dijauhi oleh teman. Jadi ketika itu kebetulan saya juga dirawat langsung oleh kakek nenek saya, dan saya mencoba mencari inisiatif kegiatan apa yang bisa saya isi di kala waktu luang saya. Kemudian saya menemukan satu keping koin, yaitu pecahan 5 sen Nederland Indies berbahan nikel dengan bobot 20 gram, diameternya 5 mm. Itu pecahan cetakan 1923, dicetak di Richmond, Utrecht. Nah, itu kan bentuknya memiliki bentuk bulat lingkaran, pada bagian tengah terdapat lingkaran. Nah, itu yang membuat saya berinisiatif ingin tahu seperti apa mata uang yang lainnya. Ya, apalagi mata uang dari berbagai negara, bukan hanya Indonesia. Itu cetusnya saya, dan sejak saat itu pun saya sudah bertekad ingin membuat museum. Jadi saya mengoleksi 2008, saya sudah bertekad ingin membuat museum. Berapapun koleksinya saya. Walaupun ketika itu koleksi saya hanya 5 keping, 6 keping, 7 keping, tapi saya sudah bertekad suatu saat saya akan buat museum. Mengapa? Saya ingin mengedukasi kepada teman saya, sahabat saya, kemudian masyarakat yang ada di Bangkalan ini loh, ada uang yang sejarahnya seperti ini. Ada mata uang yang bentuknya berbeda dari bentuk yang kita pergunakan. Ada misalnya mata uang karta, kemudian mata uang kampua, atau mata uang emergensi, mata uang kerajaan-kerajaan kesultanan-kesultanan. Nah, saya ingin mengedukasi
masyarakat, anak-anak ini memberitahu bahwasanya ini loh ada mata uang di sini. Bukan hanya di Indonesia saja. Seperti itu. Dulu waktu membangun museum ini usianya berapa? Saya meresmikan museum itu tanggal 2 Januari 2021. Saat saya kelas 3 SMA. Usianya sekitar 18. Usia saya saat itu 20 tahun. Karena saya masuk kelas 1 itu umur lah. Usia 8 tahun. Kalau boleh tahu kan waktu itu kan masih muda. Ya. Modalnya itu dari mana? Untuk pembangunan seluruh koleksi itu alhamdulillah menggunakan modalnya saya. Jadi ketika saya mengoleksi sejak kelas 1 sekolah dasar, itu saya mulai mengumpulkan uang dari saung, kemudian bila mana saya dapat THR atau uang-uang yang lain diberikan orang tua atau kakek adik saya ya dari tabungan saya kumpulkan. Ketika sudah mencapai misalnya nilai jutaan, 5 juta, 8 juta misalnya, saya mengajak ayah saya untuk berburu ke toko-toko di Surabaya, toko-toko antik Surabaya, kemudian ke kolektor-kolektor di Surabaya. Saya mulai bertanya. Jadi kebanyakan koleksinya ini diambil dari kayak kolektor di Surabaya dan juga penampilan antik. Iya, toko-toko antik seperti ini. Kalau dari luar Surabaya, kalau untuk di luar Surabaya, saya menggunakan via online. yang dari Facebook itu ya? Iya, bisa di Mulai mengenal Facebook, akhirnya WhatsApp, ambil dari seperti itu. luar ya? Dan itu saya mulai melakukan yang transaksi jauh itu 2018. Awal-awal tahun 2008 saya mencarinya itu masih melalui keluarga. Paman saya seorang kapten di Eropa, kapten kapal di Eropa. Beliau kadang memberi ya oleh-olehnya saya beda sendiri daripada yang lain. Yang lain dikasih Iya, makanan. ya, makanan, baju. Kalau saya uang asing yang tidak berlaku. Seperti itu. Kemudian juga ada beberapa paman saya juga yang pelayaran jadi menjadi passenger, itu juga kadang memberikan ke saya, menghibahkan ke saya. Kemudian ya, yang saya juga mulai saat kelas SD, kelas 1 saya mulai bertransaksi ke teman-teman saya juga. Jadi mereka yang punya mata uang asing diberi pamannya atau ayahnya saya beli. Jadi saya udah bisnis kelas 1 SD sudah bisnis. Bisnis ya, dengan beredar ya? Iya, alhamdulillah. Kemudian untuk membangun museum, alhamdulillah setengahnya itu menggunakan dana saya, setengahnya saya dibantu orang tua. Dan museum ini bukan museum yang dibantu oleh pemerintah. Jadi dari proses pembangunan resminya itu alhamdulillah dari saya pribadi. Semuanya dari pribadi ya? Iya. Kalau boleh tahu untuk para pengunjungnya itu kebanyakan dari mana saja? Kalau untuk museum uang Perusnia alhamdulillah pengunjungnya sesuai yang saya harapkan, yaitu para pelajar dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan mahasiswa kuliah di Universitas Trunojoyo Madura. Kalau di Madura, nah itu saya selalu perbedaan saya dengan museum yang lain. Museum saya bisa mengikuti pembelajaran mereka. Jadi ketika ada tema dari salah satu sekolah, misalnya pembelajaran materi Kesultanan Nusantara, saya bisa memamerkan dan memberi edukasi kepada mereka ketika mereka melakukan kunjungan dengan tema yang sama dengan pelajaran. Jadi membantu sekali. Iya, jadi saya mengikuti seperti pendidikan ya? Beberapa minggu yang lalu saya kerjasama dengan SMA Negeri 2 Bangkalan itu dalam tema pembelajaran Kerajaan Hindu-Buddha. Jadi saya di situ menjelaskan kepada anak-anak sekitar 5-8 kelas, saya mengajar untuk sejarah penggunaan mata uangnya, seperti kemudian contoh-contoh mata uang seperti apa saya pamerkan di sana. Kemudian anak-anak juga bisa mengukur, menimbang penggunaan mata uang, misal contohnya Kerajaan Sriwijaya mata uang kartu timbus, kemudian kalau Majapahit mata uang gobok wayang seperti itu. Jadi saya mengikuti alur pembelajaran mereka dalam tema apa saya ikuti. Itu sangat membantu institusi pendidikan SMA, SMP, SMA
Jadi bisa bersinergi ya Mas ya. Iya, Pendidikan. seperti itu. Terus kalau dari masyarakat umum banyak kayak yang kata di sini. Kalau untuk masyarakat umum, terutama keluarga ya, dan yang lebih yang saya sangat syukuri yaitu walaupun museum ini di Madura, tapi mayoritas kunjungan yang datang itu di luar Madura. Seperti saya pernah kedatangan kunjungan dari Kanjeng Gusti Adipati Aryo Mangkualam II dari Kesultanan Hadiningrat Yogyakarta. Ya, kemudian beberapa kunjungan dari Itu Kak Seto juga Jogja. ya? Iya, betul. Kak Seto. Pernah kesini. Kak Seto ini ketika saya 2 tahun sebelum membuat museum, yaitu tepatnya saya mendapatkan rekor nasional yang tercatat di Lembaga Prestasi Indonesia Dunia di Jakarta sebagai kolektor mata uang kuno terbanyak di Indonesia versi Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Dan Kak Seto ketika itu hadir dan memberikan langsung piagam dan medali. Luar biasa sekali. Dan itu saya raih ketika kelas 2 SMA. Tentunya sangat membanggakan ya. Alhamdulillah. Kalau dari sekian banyak koleksi, ini ada berapa negara Mas? Museum Uang Prusnia memamerkan 2.300 jenis mata uang dengan total rincian 1.000 lembar uang kertas dan 1.300 keping koin. Yang total negaranya yaitu 156 negara. Ada kira-kira ada nggak negara yang belum ada di sini? Ya, tentu. Namun Museum Uang Prusnia mungkin sekitar 30 hingga 40 negara belum terkoleksi. Untuk kedepannya pasti saya lengkapkan. Kebetulan juga selain itu juga terkendala museumnya saya ini kurang luas. Ya, saya inginnya juga nanti kedepannya museum saya ini, Museum Uang Prusnia memiliki aula. Nah, aula satu ruangan untuk ketika saya menerima pembelajaran dari sekolah-sekolah. Jadi mereka siswa-siswi bisa belajar fokus. Saya buatkan satu aula, misalnya aula seperti kelas itu. Jadi pengajarannya mereka lebih nyaman. Dan Museum Uang Prusnia akan terus melengkapi dari mata uang kerajaan, kesultanan, dan mata uang mancanegara. Mungkin cukup dulu ya. Kita mau lihat-lihat dulu isinya. Jadi itu teman-teman itu ya, suasana dan sejarah daripada tentang Museum Prusnia. Mungkin kalau teman-teman YouTube ada waktu, silakan monggo mampir ke museum ini yang ada di Bangkalan Madura. Oke, kita mau lanjut, mau lihat-lihat museumnya dulu.